Ya, yang kelima ya. Yang terakhir, dengarkan komentar dulu 10 menit, nanti baru selesai. Kemarin sudah Ustaz sampaikan kisah seorang profesor yang bernama Ehrenfels. Dia pintar segala macam ilmu pengetahuan, terutama jurusan IPA. Akibatnya dia sombong. Katanya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan akal. Lalu dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, seorang peragawati, tapi tidak tamat SD. Sedangkan dia profesor doktor, sangat tinggi ilmunya. Nikahlah dengan seorang wanita peragawati tidak tamat SD, tapi cantik jelita. Yang penting bagi dia cantik saja. Nikah dia. Setelah menikah, dapatlah seorang anak. Ternyata anaknya itu jelek seperti bapaknya, bodoh seperti ibunya. Padahal rencana awalnya karena dia pintar, carilah istri yang kurang pintar tapi cantik. Keinginan dia dapat anak pintarnya seperti dia, cantik seperti ibunya. Tapi yang dapat malah terbalik, bodoh seperti ibunya, jelek kayak bapaknya. Waktu itulah dia teringat perkataannya kepada mahasiswanya. Akal bisa bekerja. Segala sesuatu bisa diatasi oleh akal. Maka diakalinya, bagaimana anak yang bodoh bisa jadi pintar? Disuntikkanlah bermacam-macam vitamin. Dari vitamin A, B, C, D, macam-macam vitamin yang bisa mendorong kecerdasannya. Dan diberikan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang merangsang kecerdasan. Umpamanya kacang Arab, anak-anak burung merpati yang masih kecil, dan banyak-banyak menurut tradisi Cina diikuti juga. Kemudian menurut kesehatan modern diikuti juga bagaimana supaya anak yang bodoh bisa cerdas, karena tidak ada satu apapun masalah yang tidak bisa dirampungkan oleh otak, oleh pikiran manusia. Ternyata tidak bisa juga. Anaknya hanya bertahan sampai kelas 3, tidak bisa lagi naik kelas. Dia sering lupa, payah menghafal, payah menjumlah, sangat lambat sekali dalam belajar. Taulah mahasiswanya yang tidak lulus. Katanya anak profesor bodoh, debil, idiot. Anak idiot, anak profesor. Demo mahasiswa yang tidak lulus. Karena dia malu di demo orang di lapangan udara, maka merenunglah dia di dalam perpustakaannya. Kenapa ya aku tidak bisa mengatasi, padahal menurut pelajaran yang sudah bertahun-tahun aku tekuni, semuanya bisa diatasi dengan otak yang pintar. Jadi yang penting di dunia ini otak, bukan hati. Yang penting ilmu, bukanlah keimanan. Keimanan tidak penting, Tuhan tidak penting, yang penting ilmu saja. Nah, karena dia tidak bisa mengatasi lagi, dia pergi lagi ke laboratorium, dia pelajari bahwa menurut pelajaran sosiologi, apabila satu masalah kita hadapi atasi sekali, 2 kali, sampai 3 kali kita atasi tidak juga bisa, maka masalah itu harus dimusnahkan. Nah, anaknya itu bukan lagi 2-3 kali, 2-30 kali diatasi tidak bisa, maka anaknya itu harus dimusnahkan. Dia cari pistol, dia tembak anaknya di halaman rumahnya, mati anaknya. Setelah anaknya mati, masuk lagi dia ke ruang perpustakaan, dia pelajari. Sebetulnya anak yang ditembak itu tidak salah. Yang salah itu faktor gen. Faktor keturunan itu diturunkan oleh ibu. Kecerdasan otak kiri, kecerdasan berhitung,
kecerdasan ilmu pengetahuan itu disalurkan oleh ibu. Karena ibunya ini tidak orang pintar, berarti ibunya inilah penyebab dari kebodohan anaknya. Maka ibunya yang sedang masak di dapur ditembaknya pula, mati. Kemudian dia masuk lagi ke dalam laboratoriumnya, dia pelajari. Kalau ada seorang ibu melahirkan anak yang bodoh, itu bukan anak yang salah, bukan pula ibu yang salah. Kenapa? Karena tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang mau melahirkan anak dalam keadaan bodoh. Pasti semuanya anaknya lahir pintar. Nah, kalau begitu ibunya tidak salah, padahal ibunya sudah ditembak. Anaknya juga tidak salah, anaknya juga sudah ditembak. Yang salah apa? Yang salah adalah orang yang memikirkan tentang kebodohan, kepintaran itu bisa menurut dirinya sendiri. Padahal manusia cuma bisa berusaha, yang keputusannya tidak bisa menurut dirinya sendiri. Ada di luar diri manusia. Nah, apa dia di luar diri manusia itu? Tuhan. Nah, jadi otaknya selama ini Ehrenfels itu tak bertuhan, sehingga dia tidak percaya ada kekuatan yang tidak tampak di luar diri manusia. Karena otakku memikirkan yang nampak-nampak saja, yang tidak tampak padahal lebih berkuasa, tidak aku pikirkan. Yang salah selama ini adalah cara berpikirku. Karena sebelum aku lahir, pintar dan bodoh itu sudah ada. Setelah dia mati pun, pintar dan bodoh itu tetap ada, sekalipun manusia berusaha untuk pintar semua. Tapi itu sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan kodrat alam ini, bahwa bodoh dan pintar itu tetap ada bagaimanapun manusia mengatasinya. Nah, kalau begitu yang salah adalah cara berpikir saya. Otakku ini yang salah. Maka dia tembaklah kepalanya sendiri dengan 12 peluru. Mati dia. Rupanya sebelum dia menembak kepalanya, dia sempat mengirim surat kepada ahli agama Islam dan ahli agama Kristen. Antaranya Konstam dari Belanda. Apa isinya? Kalian orang-orang ahli agama adalah orang yang beruntung dan orang kaya. Kenapa? Karena kalian punya Tuhan. Aku adalah orang yang malang, walaupun pangkatku tinggi, tapi aku adalah orang yang miskin di dunia. Kenapa aku miskin? Aku tidak memiliki sesuatu yang Anda miliki. Sesuatu yang tidak saya miliki itu adalah Tuhan. Nah, kenapa selama ini orang hanya bertuhan, hanya memikirkan yang tampak-tampak saja, padahal yang tidak nampak itu lebih berkuasa daripada yang nampak, daripada kelihatan. Nah, pertanyaannya, coba tuliskan benda-benda apa saja, 5 macam di dunia ini, dia tidak kelihatan padahal dia ada. Benda-benda di alam ini 5 macam, dia ada tapi tidak bisa dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, tulislah salah satu ayat bahwa manusia tidak akan mampu melihat Tuhannya. Boleh diambil dari Al-Quran, boleh diambil dari kitab Taurat, di choice itu yang Ahmed Dedat, boleh, bahwa manusia tidak mampu melihat Tuhan. Kalau dalam Al-Quran, Ustaz bocorkan sedikit, itu tentang Nabi Musa alaihi salam yang ingin dia melihat Tuhan tapi tidak bisa. Kata Nabi Musa, aku biarlah miskin, biarlah menderita, asalkan bisa melihat Engkau ya Tuhan, sekali jadilah. Ternyata juga tidak bisa. Tidak ada nabi-nabi yang bertemu dengan Tuhan, hanya mendengarkan ayat-ayat dari Tuhan.
Siapakah Tuhan kita? Dijawab oleh surat Toha ayat yang ke-14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Katakanlah kepada orang-orang kafir di dunia ini, namaku adalah Allah, tiada Tuhan lain selain dari aku. Dirikanlah sholat untuk mengabdi kepadaku. Tugasnya, tuliskan 5 benda di dunia ini yang dia ada tapi tidak bisa dilihat, dan tulislah salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan Allah tidak bisa dilihat. Waktu 10 menit. Singkat saja. 10 menit sampai 10 lewat bukan 10.30, 10.40 sampai pukul 10.40. Selamat mengerjakan. Kesimpulannya saja, yang kisahnya tidak boleh dicatat, hanya konsentrasi pendengaran. Selamat bekerja.